Iya. Ini boleh silakan diduduki. Hai. Hai dong. Iya. Sekarang ketemu di sini senang banget ya. Jadi banyak. Ini dia. Pak Ganjar. Silakan Pak Ganjar, silakan masuk. Silakan mantap sekali. Boleh dong tepuk tangan dong. Ya, silakan. Sebetulnya buat saya apa yang ditampilkan Puji itu nggak jelas ya, apakah kemudian itu ditujukan buat Alia dan Thorik atau tidak, karena dia itu kalau kita lihat beberapa saat itu dia kan sibuk fokus dengan handphonenya, baru kemudian dia ngelihat ke samping gitu. Yang kita tidak ketahui adalah handphonenya itu lagi apa, misalnya ada lagi sesuatu yang urgent kah, ada kerjaan kah, dan kemudian ketika dia ngelirik ke samping itu ada bunyi kah di situ, itu nggak tergambar di dalam video tersebut dan kita nggak tahu. Kalau kita mau jadi kayak netizen Indonesia pada umumnya yang kemudian gampang terprovokasi dengan berbagai macam hal dan asik dengan opini masing-masing, ya kita bisa bilang dengan skenario macam-macam, wah Puji beginilah, Puji begitulah, gitu. Tapi kan itu tidak tampak apapun interaksi di antara mereka bahkan, gitu loh. Ya, dan buat saya, kalau Thorik dan Alia sudah berada di satu tempat seperti itu dengan Puji dan sudah ada respon-respon lainnya sebelumnya di waktu Alia dengan Thorik, yang Thorik dengan Puji dengan Thorik dan Alia, itu juga udah pernah beberapa kali. Dan beberapa kali itu saya juga selalu bilang bahwa tidak ada masalah yang ditampilkan oleh Puji dengan Thorik dan Alia, karena buat saya sepertinya mereka putusnya baik-baik gitu loh, bukan ada masalah yang kemudian masih kepegang dari belum selesai gitu, enggak. Ini bukan sesuatu yang ada yang aneh sih di antara itu, nggak ada. Saya lihat Alia dan Thorik nggak ada masalah. Saya malah komentari netizen yang ngasih komentar sih. Buat saya ekspresi cemburu itu ekspresi apa? Nggak ada ekspresi cemburu. Ekspresi yang bisa dibaca itu misalnya ekspresi happy, ekspresi marah, ekspresi sedih. Sementara buat saya memang agak mengkerut keningnya dia saat dia lagi baca HP, dia ketika ngelihat HP. Makanya saya bilang, kalaupun ada masalah, itu ada masalah yang sesuatu yang dia baca di handphonenya tersebut dan hubungannya bukan dengan orang sekelilingnya. Saya tidak melihat adanya sebuah ekspresi di mana Puji secara spesifik itu merasa nggak nyaman, merasa marah, merasa sedih atau apa terhadap Thorik dan Alia, gitu loh. Kecuali mereka berhadapan-hadapan dan berkomunikasi, kita bisa lebih tahu lebih detail tuh. Tetapi kalau misalnya kita nggak ada momen-momen seperti itu, yang jadi adalah tebak-tebak buah manggis kayak netizen pada umumnya, suka-suka dia lah, opini dia, oh ini kayaknya cemburu nih, oh ini kayaknya marah nih, oh ya udah gitu loh. Semua rasa lawan bisa ditaruh di dia, suka-suka dan nggak ada ukurannya gitu deh. Ya bagi saya nggak ada masalah. Antara dia dengan mantannya itu nggak ada masalah. Hubungan dia dengan mantannya itu menurut saya sih ya bukan hubungan yang buruk sekarang, tetapi memang hubungan artinya berpisah, tetapi mereka tidak saling jelek-menjelekan. Ya kalau menurut saya. Dan saya selaku orang tuanya juga masih berhubungan baik dengan si Thorik. Ya, begitu juga dengan keluarga si Thorik. Seperti Atta, saya berhubungan baik dengan mereka. Karena bagi saya mereka juga orang baik-baik. Ya, ternyata mereka enggak, ya semuanya diam kan, tidak ada yang merendahkan seseorang. Sedih ya. Ini menurut saya alangkah baiknya ya disyukur aja. Dijadikan sebagai inspirasi untuk kita memberikan sesuatu dorongan terhadap anak, terhadap adik, terhadap saudara. Aku sama Thorik juga masih baik-baik aja hubungannya. Thorik kan orang baik juga, jadi putusnya baik-baik gitu loh. Karena Thorik juga ke rumah kemarin ke rumah mama ya kalau salah kan, pernah tahu kan, dan ngomong juga
juga, ya bisa langsung tanya lah sama mama papa gitu loh. Ya sebetulnya kan udah setahun gitu loh, waktu sayang banget. Cuman namanya juga pelajaran, namanya juga pacaran. Ya mau gimana, pacaran anak muda. Ya kita tahu lah pacaran anak muda kadang-kadang bisa kandas, bisa lanjut terus sampai nikah atau gimana, kita nggak ada yang tahu kan. Dan jodoh juga nggak ada yang tahu. Ya pasti harus move on. Kalau misalnya emang nggak cocok ya udah jangan dipaksain. Karena mereka juga udah dewasa. Aku nggak bisa ikut campur karena mereka udah dewasa. Kalau aku ikut campur ini mereka kayak anak kecil gitu loh. Aku nggak mau karena menurutku mereka udah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Paling aku cuma bisa bantu kalau misalnya curhat atau gimana, tindakannya gimana, kecuali emang ada kekerasan dalam pacaran itu. Tapi kan nggak ada gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.